Halo abangku, kembali lagi bersama gua Coach Ole. Kali ini gua mau coba bahas, bukan bahas ya, mau coba bikin squad selection versi gua sendiri ya. Di sini udah gua spill nih ya, squad selection pusat sama squad selection bikinan gua sendiri. Ya sebenarnya lu juga bisa bikin ya, kalau misalnya dananya itu tidak dibatasi gitu kan, semuanya juga bisa bikin, tinggal pilih aja yang total poinnya paling tinggi, tinggal lu pilihin aja gitu. Cuman kan masalahnya dananya dibatasi. Nah di sini yang squad selection pusat itu total value-nya dari 11 pemain itu 83,2 ya. Nah terus punya gua sendiri total value-nya 84, beda 0,8 ya, beda tipis. Meski sebenarnya gue yakin dari manajer-manajer yang lain pasti ada yang udah total value-nya tuh 106,5 gitu, kayak punya gue sendiri udah 106,8 kalau nggak salah ya. Nah gue coba bikin sama gitu ya, total value-nya dengan squad selection pusat ya. Nah di sini perbedaannya dari kiper, kalau pusat dia pakainya Sel ya, kalau gua pakainya Henderson. Terus backnya TAA sama ya, Trent Arnold sama, bedanya di Gabriel sama Kerkes. Sebenarnya gua mau coba mengakomodir nanti di tengahnya itu biar bisa pakai Palmer gitu ya, makanya si Gabriel ini gua ganti sama Kerkes ya. Tapi kalau emang budgetnya atau keadaan tim lu nya udah ada Gabriel ya, bisa aja gitu dipakai gitu. Nah terus ke tengahnya dari selection pusat itu ada Roger, ada Bemo, ada Gordon, ada Salah ya. Nah gua sendiri ada Gordon, Salah, Palmer, Kluivert. Jadi perbedaannya di Palmer sama Kluivert ya. Kalau untuk kaptennya sendiri gua samain Salah karena ini main aman aja ya, karena gua pikir ya kayaknya hampir 80% atau 70%-an pasti kaptennya Salah ya. Tapi kalau lo mau main diferensial, gue tertarik pakai kaptennya Isak ya, karena ketemunya cuman Southampton gitu. Nah terus di depannya perbedaannya di Wood sama Havertz aja ya. Gue yakin masih milih Woods karena ya Wood ini kan PK taker ya. Terus juga apa namanya, ownernya juga masih banyak, kalau nggak salah sekitar 66% gitu. Jadi sayang banget kalau nggak pakai Wood gitu. Kalau misalnya Woodnya Hall ya lu siap-siap aja panah merah gitu kalau nggak punya gitu. Tapi kalau Woodnya Jong ya main aman karena kemungkinan semua juga Jong gitu. Nah baik, sebenarnya itu tadi ya, balik lagi lu bisa aja bikin tim selection sendiri ya, dengan budget yang tak terbatas itu gampang sebenarnya. Nah di sini gue coba dibikin sama squad selection pusat ya, 83,2 punya selection pusat, yang gue sendiri 84 ya. Nah ini gue coba bikin sama. Nah ini hasil squad selection gue sendiri sama compare sama squad selection punya pusat gitu. Nah sebenarnya punya tim gue sendiri itu kayak gini ya. Nah ini punya tim gue sendiri ya, kipernya ada Sel ya sama squad selection pusat. Terus gue juga punya Trent Arnold. Ini sebenarnya Trent Arnold ini hasil dari gue jual Salah ya. Gue jual Salah biar punya Trent Arnold karena persiapan buat double game week gitu. Dan kebetulan sekarang di game week 23 juga dia ketemunya cuman IPS gitu ya, tanda kutip cuman, karena emang IPS ya tim papan bawah ya. Nah di sini gue coba ambil Calvert-Lewin ya, karena ya persiapan buat double game week juga gitu.
Meskipun sebenarnya gue tertarik sama Mateta juga sih gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit tips dari gua yang mudah-mudahan bisa membantu buat lu yang bingung gitu. Dan tapi gua coba dicek di grup-grup itu rata-rata pada bingungnya itu di Palmer sama Ahmad gitu. Palmer kan ketemunya City nih, terus Ahmad ketemunya Fulham gitu. Mereka kebanyakan bingung di situ. Kalau gua pribadi lebih baik masang Palmer. Alasannya karena dari sisi owner juga, si Palmer ini masih 66,1 kalau nggak salah, dan Ahmad itu cuman sekitar 23%-an gitu. Jadi main aman ya tetap. Jadi kalau misalnya Palmernya jong, tetap kemungkinan banyak manajer lain juga jong. Tapi kalau si Palmernya hold ya lumayan bisa naik. Dan ditambah juga atributnya Palmer ini kan pengambil penalti juga ya, PK taker. Itu yang jadi gua lebih milih Palmer ketimbang Ahmad ya. Ahmad juga kemungkinan bisa aja dia cetak gol ya, karena emang lawannya Fulham ini permainannya terbuka gitu, nggak defend gitu ya, nggak bertahan banget gitu. Jadi kemungkinan serangan balik bisa lewat si Ahmad ini gitu, kalau prediksi gua ya. Tapi balik lagi, itu semua keputusan ada di tangan-tangan kalian sendiri, tangan masing-masing ya. Gue cuman istilahnya ngasih pendapat doang, ngasih masukan itu dengan argumen gue sendiri gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.